Episode 26. Gaun yang terlalu berani. Ballroom hotel termewah di kota itu telah bersiap sejak pagi. Lampu kristal dipoles hingga berkilau, karpet merah direntangkan sempurna, dan rangkaian bunga segar memenuhi setiap sudut ruangan. Malam ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, ini adalah panggung kehormatan Mario Group. Di rumah Valentina, hari dimulai lebih cepat dari biasanya. Sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan gerbang. Kiana turun dengan langkah ragu, masih mengenakan pakaian santai. Rambutnya dibiarkan terurai, terlihat semakin cantik dengan sedikit riasan. Ia belum sempat mengucap salam ketika suara langkah kaki berlari kecil terdengar dari arah halaman belakang. Davin masih berkeringat setelah jogging pagi. Ia membeku di tempat. Kiana, suaranya tercekat. Wajahnya berubah dalam satu detik. Kaget, senang, dan bingung sekaligus. Kamu datang. Bagaimana kamu sampai di sini? Kiana tersenyum kecil. Maaf, ini permintaan Tante Valentina. Davin mengernyit. Ia tahu betul gaya mamanya. Jika Valentina sudah memutuskan, tak ada lagi ruang negosiasi. Namun semua itu menguap ketika Davin menyadari satu hal. Kiana ada di rumahnya. Entah mengapa ia merasa kekasihnya itu terlihat semakin cantik. Ia jeti tidak mau memalingkan pandangannya. Hari itu baginya terasa lebih terang. Tak lama kemudian, mobil lain datang. Makeup artis ternama, stylist, dan beberapa staf membawa kotak-kotak eksklusif bertanda rumah mode internasional. Valentina turun dengan langkah percaya diri. Kiana, kamu sudah datang? Baguslah, ayo masuk, kita akan segera memulainya, katanya singkat. Kiana mengangguk sopan sedangkan Davin bingung tidak mengerti apapun. Ruang persiapan. Kiana duduk di depan cermin besar. Tangan dinginnya terlipat di pangkuan ketika kuas mulai menyentuh wajahnya. Davin menemani Kiana di ruangan itu. Ia duduk tepat di depannya. Ia banyak permintaan pada mua yang sudah profesional itu. Jangan terlalu tebal. Gunakan yang bahannya aman. Jangan membuat Kiana tidak nyaman. Dan banyak hal lagi. Akhirnya mamanya menyuruh Davin untuk pergi dari ruangan itu. Ia meminta Davin untuk mandi dan bersiap. Meski keberatan, akhirnya Davin meninggalkan Kiana. Namun sebelum pergi, ia memegang tangan Kiana dan berkata akan segera kembali. Kiana hanya tersenyum. Mua mulai melanjutkan pekerjaannya lagi. Makeup dibuat ringan menonjolkan mata dan garis wajah alaminya. Rambutnya ditata anggun, jatuh lembut di bahu. Dan saat kotak gaun dibuka, Kiana terdiam. Gaun itu indah, berwarna hitam berhias taburan berlian, dengan potongan yang elegan tapi terbuka di bagian atas. Terlalu berani untuk gadis sepertinya, tapi ia tak bisa menolaknya. Ia tahu Tante Valentina pasti dengan antusias menyiapkan gaun yang indah ini. Cantik, gumam Valentina, puas. Sore menjelang, Kiana berdiri di depan cermin nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Valentina menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ada rasa bangga yang tulus di matanya. Sekarang aku mengerti, katanya pelan. Kenapa Davin jatuh cinta, bisiknya. Semua telah siap. Namun sebelum berangkat, Valentina memanggil Davin. Lihat, katanya sambil membuka pintu. Davin masuk dan terhenti. Napasnya tercekat. Kiana. Suaranya nyaris tak terdengar. Ia cantik. Terlalu cantik sampai membuatnya lupa bernapas. Namun detik berikutnya, alisnya berkerut. Gaun itu. Mama, Davin menoleh ke Valentina. Gaunnya terlalu terbuka. Valentina melipat tangan. Sudahlah, ikutin saja. Kamu tidak paham fashion wanita. Tapi ini pesta formal. Dan dia akan tampil sebagai tamu kehormatan Mario Group. Potong Valentina tenang. Kalau kamu cerewet, Kiana akan berangkat dengan mama saja. Davin membeku. Kiana menatap mereka berdua, terjepit di antara cinta dan wibawa. Ia tidak ingin menyakiti Davin, tapi ia juga tidak ingin menolak perhatian Valentina yang begitu tulus hari ini. Akhirnya, Davin menghela nafas panjang. Baiklah, katanya lirih, tapi aku tidak akan jauh darinya. Valentina tersenyum tipis. Menang, mama berangkat duluan, katanya sambil meraih tas mewahnya. Ingat, jangan lama. Saat mobil Valentina melaju pergi, Kiana masih berdiri di ruangan itu. Ia tampak gelisah. Davin menatapnya.
lalu berkata pelan sambil memegang tangan Kiana dengan lembut. Maaf, kadang aku juga kalah sama mama. Aku tahu kamu pasti tidak nyaman ya. Kiana tersenyum kecil. Nggak apa-apa kak, aku tahu. Dan aku baik-baik saja. Terima kasih sudah mau mengerti mamaku. Hari ini kamu cantik sekali. Mendengar itu pipi Kiana menghangat. Dan tiba-tiba Davin mencium kening Kiana. Kiana begitu terkejut, hingga detak jantungnya yang begitu cepat bisa dirasakan oleh Davin. Davin tersenyum sambil mengusap lembut punggung Kiana. Tenanglah, santai saja. Sayang, tunggu aku di sini. Aku akan ganti baju dulu, lalu kita berangkat. Kiana mengangguk gugup, apalagi begitu panggilan sayang itu kembali terdengar di telinganya. Davin berlalu menuju kamarnya menyisakan getaran aneh pada Kiana yang masih memandangnya. Namun di balik senyum itu, hatinya bergetar. Malam ini, ia akan memasuki dunia yang gemerlap dan tidak selalu ramah. Dan Davin akan berdiri di sisinya, apapun yang terjadi.